Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berharap bahwa hari ini kita semua dalam keadaan sehat, kuat dan semangat dalam menjalani hari-hari kita, terlebih dalam menjalankan pekerjaan kita. Dan itu semua atas tuntunan dan atas pertolongan daripada Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, saya Evangelis Jeffrey Sahatilase kembali bertemu dengan Bapak Ibu semua di channel YouTube GKSI Antioquia Jakarta untuk merenungkan firman Tuhan sebagai penuntun langkah kita dan sebagai penuntun kehidupan kita di dalam kita menjalankan hari-hari kita. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu semua untuk bersama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, dalam kerajaan sorga, kami ucap syukur kepadamu pada hari ini ya Tuhan. Engkau kembali memberi kami kesempatan mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini ya Tuhan dapat menjadi suluh, dapat menjadi pelita dan terang dalam kehidupan kami, terlebih dalam kami menjalankan hari-hari kami bersama Engkau. Dalam Yesus Kristus kami siap merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai renungan firman Tuhan pada hari ini kita ambil di dalam Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-27. Sekali lagi, Amsal pasal yang ketiga ayatnya yang ke-27. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Beginilah firman Tuhan. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Sekali lagi, Amsal pasal 3 ayat yang ke-27, beginilah firman Tuhan. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai tema renungan kita pada hari ini, yaitu berbuat baiklah selagi mampu berbuat baik. Sekali lagi, berbuat baiklah selagi mampu berbuat baik. Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah ilustrasi yang memang sering juga terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam kita menjalankan hari-hari kita Bapak Ibu. Nah, ada seorang pengendara motor Bapak Ibu bernama Rudy pergi mengantarkan anaknya ke sekolah. Nah, ketika mereka dalam perjalanan, akhirnya mereka berhenti di sebuah lampu merah. Jadi Bapak Ibu, Pak Rudi ini memang taat sekali terhadap peraturan lalu lintas Bapak Ibu. Jadi ketika lampu merah dia pun berhenti menunggu lampu hijau, baru nanti akan dia berangkat lagi. Nah Bapak Ibu, ketika dia berada di lampu merah, tiba-tiba datanglah seorang lelaki, seorang pemuda pengendara motor lain Bapak Ibu. Dan pemuda tersebut datang dan dia terlihat buru-buru Bapak Ibu. Ketika dia menyampai lampu merah Bapak Ibu, dia melihat kiri kanan, serasa dia buru-buru sekali mau mencapai sesuatu Bapak Ibu. Nah, sebelumnya Pak Rudi ini juga telah melihat bahwa di sebelah depan ada polisi berjumlah 3 orang Bapak Ibu yang sedang memperhatikan para pengendara yang mencoba melanggar peraturan lalu lintas Bapak Ibu. Nah, ketika Rudy melihat polisi tersebut, dan ketika dia juga melihat lelaki ini, pengendara motor ini, mencoba untuk menerobos lampu merah, Rudy memperhatikan pemuda tersebut, dan sedikit pun Rudy tidak mau memberitahu kepada lelaki tersebut bahwa di depan ada polisi yang sedang menjaga, yang sedang melihat orang-orang atau pengendara yang mencoba melanggar peraturan lalu lintas Bapak Ibu. Jadi ketika dia melihat pemuda tersebut, dia berkata di dalam hati, biarlah ketika dia menerobos lampu merah nanti, dia akan ditahan oleh polisi tersebut dan dia akan sadar akan kesalahannya. Namun Bapak Ibu, sebelum lelaki ini mencoba menerobos lampu merah, anak dari Pak Rudi itu mencoba mengingatkan ayahnya supaya ayahnya memberitahu pemuda tersebut bahwa di depan ada polisi yang akan menangkap orang-orang yang mencoba melanggar peraturan lalu lintas. Namun Pak Rudi berkata, biarlah nak,
biar pemuda ini sadar akan kesalahannya nanti ketika dia ditahan oleh polisi. Dan biarlah dia menanggung sendiri kesalahannya tersebut. Palingan juga bayar pakai duit, itu masalah akan selesai. Namun dia akan sadar akan kesalahannya. Akhirnya lelaki ini pun mencoba menerobos lampu merah, memperhatikan kiri kanan, tidak melihat bahwa ternyata ada polisi. Dengan kencangnya dia mencoba menerobos lampu merah. Namun Bapak Ibu, ketika dia mencoba menerobos lampu merah, para polisi tersebut keluar dari pinggir jalan menuju ke tengah jalan untuk mencoba menahan lelaki tersebut. Ketika melihat polisi, dia pun mencoba membelokkan jalurnya. Dia mencoba melarikan diri daripada polisi tersebut. Dalam posisi ketakutan, dalam posisi lagi mengendarai motor secara kencang, Bapak Ibu, lelaki ini pun mencoba melarikan diri dari polisi. Namun naas, Bapak Ibu, dia pun ditabrak oleh mobil akibat dia mencoba menerobos jalan, Bapak Ibu. Dia ditabrak mobil dan kejadiannya pun sangat mengenaskan, Bapak Ibu. Akhirnya lelaki tersebut meninggal dunia setelah ditabrak oleh mobil. Bapak Ibu, kita melihat dari Pak Rudi. Akhirnya dia merasa bersalah, Bapak Ibu, ketika dia melihat lelaki tersebut telah meninggal dunia setelah ditabrak oleh mobil. Dia baru mengingat, dia baru merasa bahwa ternyata apa yang dia buat tersebut mendatangkan maut bagi orang lain. Dia baru mengingat ternyata apa yang diperkatakan oleh anak saya harusnya saya perbuat. Seharusnya saya masih bisa untuk mengingatkan lelaki tersebut supaya dia tidak menerobos lampu merah. Tetapi saya tidak mengatakannya. Saya tidak menegur anak tersebut. Akhirnya Bapak Ibu, Pak Rudi beserta anaknya pergi menuju ke sekolah anaknya dan mengantarkan anaknya dengan selamat. Namun sepanjang perjalanan, bahkan sampai di rumah, Pak Rudi sangat merasa bersalah. Karena dia merasa bahwa harusnya anak tersebut tidak mengalami kecelakaan ketika dia mengingatkan anak tersebut, ketika dia menegur anak tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melihat dari ilustrasi ini adalah suatu kejadian yang sangat menyakitkan, yang sangat menyedihkan, Bapak Ibu. Seharusnya Pak Rudi masih mampu untuk mengingatkan lelaki tersebut untuk tidak menerobos lampu merah dengan berbagai akibat-akibat yang akan terjadi nantinya. Dia udah tahu sendiri bahwa di depan ada polisi. Dia tahu sendiri bahwa posisi sedang lampu merah. Dan dia sadar sendiri bahwa banyak motor yang lalu lalang. Namun Pak Rudi ini tidak mau menyampaikan teguran kepada anak tersebut, Bapak Ibu. Di sini kita disadarkan bahwa sesuai dengan firman Tuhan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Kita tahu bahwa lelaki ini memang berbuat salah. Kita tahu bahwa lelaki ini sedang mencoba melakukan hal-hal yang tidak seharusnya diperbuat olehnya, Bapak Ibu. Namun bagaimana dengan kita yang tahu kebaikan? Apakah kita tinggal diam? Untuk apa kita sebagai orang yang mengerti akan firman Tuhan? Untuk apa kita sebagai orang yang sudah mengerti bahwa itu adalah salah? Kita sudah mengerti bahwa yang diperbuat lelaki tersebut itu salah, tapi kita tidak mau menyampaikannya. Bapak Ibu, coba kita bayangkan jika seandainya Pak Rudi ini mengingatkan anak tersebut. Mungkin yang terjadi tidak akan demikian. Justru anak tersebut merasa diberkati. Dan justru hidup kita, diri kita dalam posisi tersebut, kita sudah menjadi berkat kepada orang tersebut. Seharusnya Pak Rudi ini bisa menjadi berkat bagi lelaki tersebut. Namun apa yang terjadi? Pak Rudi selalu menahan. Dia merasa bahwa apa yang dia perbuat itu tidak ada gunanya nanti. Biarlah anak tersebut ditangkap saja oleh polisi. Firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah menahan kebaikan
daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal Engkau mampu melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kita telah ditebus oleh Tuhan, bahwa diri kita ini bisa ada sampai hari ini, itu semua hanya karena kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun apakah yang menjadi balasan kita? Apakah wujud dari keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Apakah wujud dari ibadah kita setiap hari? Kalau bukan dengan kita berbuat baik kepada banyak orang, seperti Tuhan Yesus telah berbuat baik dalam kehidupan kita. Kita telah diajarin mengenai bagaimana itu kasih, Bapak Ibu. Jadi seharusnya ketika kita masih mampu berbuat baik, hendaklah kita berbuat baik. Selagi kita masih diberi kecukupan untuk menolong orang lain, marilah kita tolong orang lain. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada orang-orang tersebut ketika nantinya kita mencoba menahan kebaikan yang kita miliki, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, hendaklah kita berbuat baik selagi kita mampu berbuat baik. Jadilah berkat bagi banyak orang. Dan satu hal, jangan pernah kita mengharapkan balasan, Bapak Ibu. Dan satu hal lagi, bahwa apa yang kita perbuat tersebut adalah demi kepentingan orang banyak, bukan hanya demi kepentingan diri kita sendiri, melainkan untuk orang banyak. Seperti halnya Pak Rudi tadi, seharusnya dia bisa berbuat baik. Dia tahu apa yang salah, dia tahu apa kesalahan pemuda tersebut, tapi tidak ia ingatkan lelaki tersebut. Akhirnya kejadiannya pun di luar apa yang ia sangka. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa hendaklah kita berbuat baik selagi kita mampu berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu hari ini atas firman-Mu yang luar biasa, mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami harus berbuat baik selagi kami masih dimampukan oleh Tuhan untuk berbuat baik. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau mampukan kami berbuat baik ya Bapa, sesuai dengan firman-Mu yang telah mengingatkan kami, sesuai dengan apa yang Engkau inginkan kami perbuat di dalam kehidupan kami. Inilah hidup kami ya Tuhan, inilah kegiatan kami, inilah hari-hari kami, inilah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin.